Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tika Rahmawati, mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang topik 11, yaitu pengawasan. Yang pertama yaitu pengertian dari pengawasan. Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang pengertian dari pengawasan. Nah, salah satunya adalah pengawasan merupakan kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Nah, cara yang dapat dilakukan pada pengawasan ini yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencana serta melakukan perbaikan-perbaikan bila terjadi penyimpangan. Dalam pengawasan ini ada 3 tingkatan proses pengawasan, yaitu yang pertama establishment of standard, yaitu menciptakan standar. Yang kedua measurement of performance, yaitu pengukuran atau penilaian pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu correction of deviation, merupakan tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama yaitu establishment of standard atau menciptakan standar. Nah, standar ini merupakan suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, di sini dibagi menjadi 4 standar. Yang pertama yaitu standar kuantitatif, yaitu berhubungan dengan angka, misalnya jam kerja buruh per menit dan sebagainya. Yang kedua, standar kualitatif, yaitu standar yang dipakai untuk mengukur ketelitian. Yang ketiga, ada standar biaya, yaitu semua jenis biaya, baik biaya langsung, tak langsung, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Yang keempat yaitu standar modal, merupakan suatu kelompok standar yang terpisah karena lebih berhubungan dengan modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Dan proses pengawasan yang kedua yaitu pengukuran atau penilaian pelaksanaan. Hal ini untuk mengetahui sampai berapa jauh perusahaan, di mana bahan-bahan digunakan, tenaga buruh yang dipakai, jasa-jasa diberikan, dan barang-barang produksi. Dan proses pengawasan yang terakhir yaitu tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan, kebijaksanaan, serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana atau standar. Kemudian, standar pengawasan di sini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu standar dalam bentuk fisik, merupakan standar yang berhubungan dengan pengukuran non-moneter. Nah, sedang yang kedua yaitu standar moneter, merupakan standar yang berhubungan dengan keuangan. Contohnya standar biaya, standar modal, dan standar pendapatan. Dan yang terakhir yaitu standar abstrak, yaitu standar yang biasa digunakan untuk mengukur dan menilai kegiatan karyawan yang sukar diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Nah, dalam menilai sikap pegawai terhadap perusahaan bisa mempergunakan intangible standard seperti banyaknya keluhan pegawai yang disampaikan, banyaknya saran pegawai yang disampaikan, banyaknya saran pegawai kepada pemimpin, dan banyaknya pegawai yang mangkir atau bolos. Adapun tujuan dari pengawasan sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Dan jenis-jenis pengawasan di sini dapat digolongkan berdasarkan waktu, objek, subjek, dan cara mengumpulkan fakta. Yang pertama berdasarkan waktu pengawasan, di sini dibedakan menjadi 2, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dimaksudkan yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya kesalahan. Sedangkan pengawasan represif yaitu pengawasan setelah rencana sudah dijalankan. Yang kedua, berdasarkan objeknya, ini dibedakan menjadi 4, yaitu produksi,
keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Nah, pengawasan mengenai orang ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Menurut Beslin, pengawasan berdasarkan objeknya ini juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, administrative control, merupakan pengawasan mengenai gerak-gerik sikap, kelakuan, dan cara berpikir, atau dengan kata lain, pengawasan ini berurusan dengan tindakan maupun pikiran. Dan yang kedua yaitu operative control, merupakan pengawasan pengendalian mengenai perbuatan atau cara kerja. Yang ketiga yaitu berdasarkan subjek pengawasan. Hal ini dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan. Nah, ini dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal ini biasanya dilakukan oleh orang yang berada dalam perusahaannya sendiri. Contohnya seperti auditor internal. Nah, sedangkan pengawasan eksternal ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang dari luar organisasi. Seperti contohnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Dan yang terakhir, berdasarkan cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Hal ini berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta, maka pengawasan dapat digolongkan atas yang pertama, personal observasi atau peninjauan pribadi. Yang kedua, oral report atau laporan lisan. Yang ketiga, written report atau laporan tertulis. Dan yang keempat, control by exception, yaitu laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Dan yang terakhir, terdapat syarat-syarat pengawasan agar sistem pengawasan menjadi lebih efektif. Di antaranya sebagai berikut. Dan itulah penjelasan materi topik 11 yaitu pengawasan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.